Baru menang Asia's Most Stylish Man ya. Keren. Versi majalah Tatler Internasional berarti ini ya. Iya. Itu ceritanya gimana? Itu sebetulnya kebetulan aja kali ya. Sebetulnya banyak yang lebih keren dari saya. Cuman kebetulan mungkin yang lainnya lagi pasti hubungin mungkin nggak bisa gitu kan. Iya, kita pernah dihubungin ya. Kita belum iya sempat kan? ngangkat ya. Jadi pas hubungin saya diangkat gitu. Ya udahlah, ini yang diangkat gitu sebetulnya kayak gitu. Low liver, rendah hati, rendah hati. Orang dari bisa terlihat pribadinya dari cara dia berpakaian atau apa gitu. Kalau ya banyaklah hal-hal seperti itu. Nah, kalau nggak belajar kayak dia, Ya karena kita udah dipantas-pantasin nggak pantas gitu loh. Ada gini, ada pernah komedian kita nggak pernah sebut nama. Dulu dia norak banget. Di saat dia norak banget, sukses. Banyak penggemarnya. Iya, Tapi iya. di saat dia udah punya uang, dia udah punya apa, dia high class, dia hilang sama status orang yang dia suka Iya, dulu. betul. Nah, akhirnya dia mulai bergeser. Nah, kehilangan dia fans dan pekerjaannya. thank you Koko. Koko. Ini Koko sama Koko di semua nih. Ini doang. Kita panggil Koko juga. Ini Koko aja nih, udah jadi dia. Baru menang Asia's Most Stylish Man ya. Keren. Versi majalah Tatler Internasional berarti ini ya. Iya. Berarti kan selama ini kan menang di Insert kalau nggak salah ya? Iya. Award ya. 3 tahun berturut-turut. Iya. Sekarang udah internasional. selamat ya. Tatler loh, majalah paling bergengsi, menang Most Stylish. Itu ceritanya gimana? Itu sebetulnya kebetulan aja kali ya. Sebetulnya banyak yang lebih keren dari saya. Cuman kebetulan mungkin yang lainnya lagi pasti hubungin mungkin nggak bisa gitu kan. Iya, kita pernah dihubungin ya. Kita belum Iya sempat kan? ngangkat ya. Jadi pas hubungin saya diangkat gitu. Ya udahlah, ini yang diangkat gitu sebetulnya kayak gitu. Low liver, rendah hati, rendah hati. Low liver. Tapi ini aku kemarin ngobrol sama istri. Lu sekarang banyak tampil ya. Malah ada teman saya bilang, lu sekarang jadi banci tampil ya, Rof ya katanya. Kok banyak ada di Instagram di mana-mana. Kalau apa dulu sih, yang kan? belakangnya nggak ada kata-kata belakang ya. Nggak ada. Bancinya doang. Sekarang ada tampilnya. Dulu aku nggak pernah mau tampil karena pikir ya udah punya kehidupan, kita kan juga pengen jaga kehidupannya lebih private gitu-gitu. Tapi sekarang kata istri, lu mah udah nongol di mana-mana gitu. Waduh, iya juga ya. Ya walaupun belum banyak, tapi kan ada di YouTube, ada di mana gitu. Terus aku bingung. Di satu sisi aku belajar sama Bro Vicky. Diajarin nih begini nih. Vikinisasi ditularkan semua. Iya gitu. Oh iya jadi boleh Vicky. Iya gini boleh Vicky. Boleh katanya. Hebat. Terus Ya. di satu sisi ada Bro Koko Ferry yang penampilannya luar biasa. Gue dulu pengen minta belajar bro, gimana cara pakai baju supaya bisa kayak dia. Iya. Kalau kita berdua kan Iya, istilahnya belentung aja, nggak enak dilihat. Enggak, katanya waktu itu mau bikin satu episode makeover gitu. Kapan dong kita soalnya mau bikin? kalau gue ini ya mau pergi nih, contohnya ke acara ini gitu, pakai baju apa ya gue bingung. Akhirnya udah deh putih, kalau nggak hitam gitu aja kan paling gampang. Mukanya juga udah pas-pasan. Simple. Tapi nyokap gue tuh salah satu orang yang mengidola banget sosoknya di Salim. Waduh, terima kasih Sumpah. banyak. Nih udah ketemu orangnya baik, bener. Karena bagi dia itu di saat orang mampu menghargai penampilannya, berarti dia menghargai dirinya. Oke. Gitu. Jadi di saat dia orang dari bisa terlihat pribadinya dari cara dia berpakaian atau apa gitu. Kalau ya banyaklah hal-hal seperti itu. Nah kalau nggak belajar kayak dia, ya karena kita udah dipantas-pantasin nggak pantas gitu loh. Ada yang orang tuh nggak pantas gitu loh. Kalau Vicky kan udah nggak perlu belajar lagi, dia sudah memposisikan dirinya dia di situ gitu, dengan Vickinisasi dan lain-lain, udah top banget udah itu. Gitu. jadi harus ganteng apa enggak nih? Harus stylish apa enggak? Menurut saya manusia itu dalam hidup ini nggak perlu harus ganteng atau cakep. Ukurannya bukan fisik sebetulnya, ukurannya adalah kreativitas, kecerdasan, kemudian networking dan kebaikan hati. Itu lebih hebat daripada fisik. Ya, tapi aku ditolak perempuan terus dulu zaman SMA. Tapi kan begini kuliah, kan, itu pernah nggak karena ngalamin fisik. gini? Kita ada dua perempuan, yang satu cantik, yang satu kurang cantik. Iya. Kalau yang cantik itu cepet bosan kalau ngomongnya begitu-begitu aja nggak nyambung. Tapi kalau yang nggak cantik ternyata dalamnya tuh dia pinter banget, ngomongnya pinter, pengetahuannya pinter. Kita akhirnya lebih enak, kayaknya enakan sama dia nih. Gitu. Bener. Karena kalau Bener nggak? kecantikan, Nggak, jangan ngomong, kalau lu mah yang cantik duluan. Bener
Bener ini nggak usah ngomong lah kalau perlu gitu ya. Itu kejadian kan begitu kan. Makanya ada orang bilang cantik dari dalam, cantik dari luar gitu. Kalau bisa dapat dua-duanya, cantik luar dan cantik dalam. Bener. Cantik tengah-tengahnya juga gitu. Oke. Nah, kalau lu kenapa lu nggak coba gini nih? Kan kita bisa aja nih beli baju yang sama ya kan. Dandanan sisiran yang sama, ya walaupun rambut gue botak sih, tapi Tapi itu tren loh, kalau botak itu sebetulnya seksi banget menurut. Oh, Emang gitu. botaknya siapa sih bro? Coba bro. Seksi banget ini. Oh, Ini enggak seksi lah, banget. enggak terlalu Ini Kalau dihabisin lucu kayaknya. ini krisis ekonomi. Iya bener kalau Rontok. dihabisin. Habisin lucu ya? Serius, kalau dihabisin dicepak lu habisin jadi lucu lebih cepat. keren. Iya. Jadi kayak Deddy Corbuzier dong. Bukan. Nggak apa-apa dong, ada satu episode tiba-tiba muncul nggak ada gitu rambutnya. Iya. Itu kreativitas loh. Baru gue dandanin tuh bajunya gimana gitu. Wah. Keren. Bener bro. Nah lu kenapa enggak? Cuman gue doang. Ya kalau gua dibotak yang jadi Bukan, maksud gue kenapa lu nggak pakai bajunya kayak Ferry Salim dong? Ya tadi Keren. seperti udah dibilang gitu loh. Posisinya Karena ya. Kalau kayak kita kan komedian ya, brandingnya ya. Jadi yang dijual emang materi bagaimana caranya membuat sebuah kelucuan. Kalau kita gini, ada pernah komedian kita nggak pernah sebut nama. Dulu dia norak banget. Di saat dia norak banget, sukses. Banyak penggemarnya. Iya, Tapi iya. di saat dia udah punya uang, dia udah punya apa, dia high class, dia Iya. hilang sama status orang yang dia Iya, suka betul. dulu. Betul. Nah, akhirnya dia mulai bergeser. Nah, kehilangan dia fans dan pekerjaannya. Betul. Karena Oke. apa? Orang seneng sama dia yang begitu gitu loh. Jadi semua orang tuh emang punya marketnya beda-beda sih. Bener. Kalau menurut Oke. aku. Yang Vicky bilang bener. Iya. Kan ada orang yang ketika terkenal dia dengan bobot badannya yang gede gitu. Ketika dia merasa, saya pengen kurusin pengen lebih Karena udah banyak ganteng, uang. lebih apa, banyak duit. Begitu dikurusin, dia langsung nggak ngetop lagi. Karena apa? Orang memang mendambakan ciri-cirinya yang seperti itu gitu. Senengnya itu. Jadi kalau Koko Ferry marketnya memang ibu-ibu yang memang mengharapkan sosok lebih ganteng gitu. Atau lebih stylish. Enggak, sebetulnya sih lebih bijaksana. Tapi talentanya juga dong. Iya. Talentanya juga. Soalnya gue bingung nih, kan satu ganteng stylish disukain banyak orang, satu lebih heavy metal juga banyak disukain orang. Kalah saya, dia lebih banyak yang disukain orang. Gokil, dia hebat nih. Bayangin aja, siapa yang nggak kenal Vicky ya kan? Iya. Kalau udah kenal Vicky pasti dia langsung ngomongnya apa gitu yang kayak pokoknya dengan kata-kata yang luar biasa gitu kan. Dulu aja saya sampai belajar gimana sih cara Vicky bisa ngomong kayak gitu tuh. Tapi caption Instagramnya Koko Ferry lihat dong. Iya. Itu juga Vickinisasi juga. Gimana loh. lihat dia nggak follow saya, nggak mungkin follow follow nggak? saya. Follow. Taruh kita. Tapi pernah ketemu di beberapa kali syuting. Iya, benar. Saya pernah ketemu, kemudian pada saat acara apa itu, tiba-tiba di toilet kita ketemu sama Vicky. Iya benar. Terus dia langsung salam. Ibu saya salam Iya. dikasih gitu beneran, sekarang diomongin lagi. Berarti emang benar-benar ini. Oh. Berarti tulus ya, Vicky itu tulus. Follow. Tuh lihat captionnya Guys, tuh. Wah. Nanti di fallback ya. Nanti Iya, begitu fallback, ini Kakak. fallback langsung Iya. ya. Oh, tapi Aduh. emang keren sih, sumpah. Tuh. Wah, ganteng banget. Keren. Gua kalau gantengnya segini kelar aja gitu. Lu jelek aja udah banyak yang kelar ya. Vicky Prasetyo, Bener. 777. Iya, siapa? Follow. Wah, thank you. Ini udah lihat tuh. Jamu gendong cap kuda terbang lucu, komedian juga lucu. Tapi gayanya emang wah, Nah ini keren kok, aku mau nanya nih. Kan misalnya istri aku juga nanya, kalau misalnya artis-artis itu kan banyak yang dibully, banyak yang di komen-komenin apa segala macam. Jadi ada tipe yang bersih, yang lebih dijaga, lebih termaintain dengan profesional lah gitu. Ada juga kayak Bro Vicky yang udahlah istilahnya telanjang bulat dah di depan gitu, apa adanya, lu mau ngomong apa gue terserah deh ya, gue Ya. begini ya begini gitu. Nah itu yang bener kayak gimana mestinya? Yang benar. Ya tergantung kita menempatkan diri kita seperti apa. Kita maunya sebenarnya kan kita kayak nge-branding kita sendiri gitu ya. Kita maunya seperti apa. Kalau kita udah berhasil nge-branding kita dengan kayak model yang A gitu, ya udah. Kalau misalnya di model yang A ini ternyata banyak yang suka, ya udah yang A aja diterusin gitu kan. Oke. Kalau udah nge-branding yang B, ya B diterusin gitu. Oke, Kecuali kalau A ternyata kok nggak sukses nih, gue coba nge-B deh gitu. Nah, bener. Kata gitu. gitu. Ya waktu itu gue disuruh buka Instagram sama produser. Lu Instagram lu jangan dibikin private dong, kalau orang pengen tahu tentang lu siapa gimana coba gitu kan. Sebelum aduh gue capek bos, ntar gue lo misalnya dikomenin, anak gue ntar dikomenin lah apa segala macem gitu-gitu.
Nah, terus kemarin Vicky ngomong bagus banget. Dia bilang, asal lu jujur, lu tampil apa adanya, biarkan masyarakat yang menilai katanya. Bener. Nah, gue juga masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, perusahaan juga masih ada utang, masih apa segala macam gitu kan. Kadang-kadang kita kan, waduh, ntar jadi jelek apa segala macam gitu. Nah, gimana sih maintainnya antara biarin masyarakat tahu atau dijaga gitu. Kalau di luar negeri kan lebih terjaga tuh, postingnya lebih dijaga, gaya hidupnya lebih dijaga gitu. Nah, Vicky nih yang jago nih. Gini sih kalau menurut aku, tadi pernah aku bilang di dalam beberapa quote gue juga kan. Tuhan menciptakan 2 tangan untuk kita. Ini pasti memiliki arti dan fungsi. Tidak mampu menutup jutaan mulut orang yang menghujat dan membicarakan kita. 2 tangan kita cukup menutup 2 telinga kita hingga kita terus fokus untuk berjalan. Dan di saat Tuhan telah memberikan kamu jari-jari yang indah, gunakanlah untuk hal yang baik dan jangan menghujat antara sesama. Gitu. Keren banget. Keren Jadi banget. dengan sebenarnya kita dikomentari sama mereka, yang kita tanamkan adalah bukan kebencian. Kita nggak boleh merubah kodrat seseorang hanya dengan apa yang kita mau. Jadi kalau mereka sudah mengomentari kita ataupun coba dengan baik ataupun buruk, itu adalah dia sudah meluangkan waktunya hanya untuk memikirkan kita. Berarti dia ada seseorang yang memerhatikan kita. Kalau orang udah membuang waktunya untuk memerhatikan, berarti kita penting untuk dia gitu. Jadi tanam ke situ aja. Jadi walaupun haters, iya, jadi gua nggak pernah dendam sama mereka. Oke, tapi sering dicaci maki. Sering ya biasa aja, tapi lama-lama dengan kita diem, tenang, kadang juga balas senyum aja. Akhirnya dia yang berevaluasi diri. Masa saya orang yang udah saya katain, dia tetap baik sama saya. Gitu. Jadi ya bagaimana? Oke. Gitu jadi. Kalau Koko Ferry pernah dihujat juga? Tapi menurut saya begini, kalau kita bicara Instagram ya, hampir semua orang apa yang disajikan di Instagram itu belum tentu sesuai dengan kenyataan di belakang foto-foto itu atau video-video itu. Nggak mungkin dong misalnya Bro Rofi lagi berantem sama istri, foto taruh di Instagram. Kan nggak mau kan? Pasti sisi yang buruknya diumpetin, sisi yang baiknya dikeluarin. Betul. Semua orang pasti begitu. Jarang sekali ada yang orang benar-benar jujur gitu. Ya adalah 1-2 gitu. Ya tergantung, misalnya jujurnya pengennya gimana gitu. Tapi kebanyakan pasti sisi buruknya diumpetin. Jadi apa yang kalian lihat nih semuanya nih di Instagram itu nggak selalu kenyataan. Iya. Jadi jangan pernah iri gitu ngelihat orang di Instagram begini begitu. Belum tentu punya apa yang dia sajikan tuh belum tentu memang itu miliknya dia, atau belum tentu itu kata-katanya benar nih dia begitu, belum tentu gitu. Saya juga begitu. Saya juga begitu ini kan. bagus banget nih. Iya. Jadi mengingatkan saya pada zaman dulu kala, ini zaman-zaman kuno dan klasik. Orang itu kalau foto, dia tuh selalu nggak senyum, diem. Kenapa? Karena saat dia nyiapin produksinya, saat dia mau jadi foto itu butuh 2 menit gitu loh untuk bener-bener jadi gambar yang bisa diambil. Jadi dia nggak mungkin senyum kan atau apa, jadi dia diem gitu. Tapi kalau orang zaman sekarang, orang banyak senyum gitu, padahal dia nggak tahu hatinya bagaimana gitu. Jadi kalau menurut aku tadi bener banget, kita nggak bisa menghakimi apa yang mereka lihat di Instagram itu adalah realnya. Gitu. Tapi kemarin ada analisa menarik dari Bro Vicky juga nih. Makin dia terbuka, makin fansnya makin connect dan makin akhirnya engagementnya makin bagus, terus akhirnya juga makin disukain gitu. Betul. Karena dia benar-benar terbuka, benar kan Bro? Waktu di acara kita minggu lalu kan dia bilang kalau misalnya lu buka aja, makin kita terbuka, keluarga kita terbuka, kesulitan kita terbuka, apa segala macam, malah engagementnya sama fans makin bagus gitu. Jadi terbuka dalam hal ini bukan cuma yang positif doang kita kasih, lagi sedih, lagi negatif-negatifnya juga diekspos. Jadi kelihatannya nggak jaim gitu. Iya betul. Ya, banyak banget ya kayak misalnya kayak kalau di dunia komedi kan banyak banget yang membuat diri kita terlihat bodoh gitu. Justru banyak yang suka gitu. Gue demen dia nggak jauh dari gue nih, kayak kehidupannya sama kayak gue gitu. Jadi kan maksudnya masyarakat kita kan sangat plural nih. Jadi banyak yang kehidupannya juga maksudnya kurang segala macam gitu. Nah kalau kita sajikan, ternyata lu jangan ngeliat gue sebagai artis atau komedian kayaknya banyak duit atau apa. Tapi gue kehidupan gue juga sebetulnya gue makannya kayak begini nih. Nah mereka merasa connect banget gitu. Sama kayak gue sebetulnya. Mereka happy. Mereka makin memeluk elu gitu, happy. Merasa ternyata dia kelihatannya aja kayaknya keren gitu kalau di TV, tapi ternyata makannya sama lu mak gitu kan gitu. Kayak gitu. Dia juga makan nasi sama tempe gitu ya udah seneng gitu jadinya. Dan kayaknya penonton Indonesia baik di sosmed maupun di TV itu makin tahu mana yang real mana yang enggak kayaknya ya.
Dia real nih kayaknya. Dia bukan kadang dia berasa ada settingan terjadi, tapi juga mereka bisa melihat originalitas kali ya. Ini orang waktu ngomong kayaknya nggak dibuat-buat. Ini orang ngomong ya apa adanya, susah dia ngomong, jelek dia ngomong. Karena memang Bro Vicky kemarin minggu lalu kita bahas, secara teori kan karirnya mestinya mati. Dia makin top. Kenapa ya kan? coba Koko Ferry? Makanya saya bingung. Saya juga pengen nanya tuh sebetulnya kalau orang tuh masyarakat lebih suka yang real atau yang settingan gitu ya. Nah sebetulnya gimana sih itu? Nah bingung tuh saya tuh kalau itu suka. Kita kalau belajar, Koko kan juga kuliah di luar negeri juga kan, belajar mengenai ilmu marketing, ilmu positioning segala macam. Ini kan mestinya karirnya mati. Terlalu banyak kasus. Maaf ya bro, ini karena kita teman aja ya. Gue juga banyak kasus bro, tapi mungkin lebih terekspos si Bro Vicky. Nah itu kan mestinya membuat karir dia stuck. Tapi ini saya bingung banget nih. Makin tenar. Iya, di satu sisi dia makin tenar, di sisi lain saya juga menghormati Ko Ferry dengan branding. Tadinya kalau gue nih bro ya, nggak kenal lu semua nih gitu ya, mungkin akan leaning ke sini lebih pengennya membrandingkan diri gue ya kayak begini gitu loh. Pasti. Ya walaupun tampangnya beda ya, pasti arahnya ke sini. Cuman waktu ngelihat lu juga segala macam gini, gue kayak ternyata dunia ini nggak sesempit yang gue pikir gitu. Sangat rainbow banget ya, warna-warni. Dan penonton kita ternyata variasinya juga macam-macam. Betul. Nah kalau menurut Koko gimana? Ini lagi ditanya nih, gini sih, antara gimmick dan nyata gitu. Jadi gini sih, semua orang itu pasti memiliki rencana. Tapi ada satu yang mengalahkan rencana adalah faktor takdir Tuhan. Kayak kita nggak mau punya masalah, itu ibaratnya orang hidup di jalan mobil. Kita mengendarai. Lu nggak nabrak ya lu bisa ditabrak orang. Jadi kita nggak bisa ukur apa yang terjadi esok. Awalnya saya tuh nggak pernah mau punya niat sedikit pun terjun di dunia entertain. Awalnya ya udah karena sesuatu hal dengan Saskia akhirnya waktu itu jadi besar dan bagaimana mau nggak mau akhirnya dapat tawaran dari mereka yang membuat. Ada satu momen, ini saya jujur nih eksklusif banget saya harus ngomong. Mudah-mudahan ini bisa jadi edukasi yang baik gitu. Jadi semua itu mereka melakukan berdasarkan data, statistik. Jadi di TV itu semua program itu punya namanya MBM, minute by minute. Saat dia aksi, misalkan saya sama Bro Ropi saat diem dia turun share-nya, misalkan penontonnya kurang suka. Tapi saat Vicky ngerayu cewek, dia share-nya naik. Besok kita bikinin program, Vicky udah deh jadi orang yang baik banget. Pernah saya dibikinin. Saya jadi penyapu, saya diem, share-nya turun. Tapi begitu saya dibikinin yang ngerayu cewek, yang lucu-lucu, ngomong ngaco, share-nya selalu tinggi. Nah, industri nggak bisa apa kata kita, tapi apa kata mereka. Gitu. Jadi mau nggak mau, saya ikut di area industri itu. Cuma tinggal pilihannya, Vic, lu mau mengikuti apa kata lu, tapi di kita nggak bisa terima karena share-nya kurang, karena industrinya nggak makan. Tapi apa kata mau yang dimiliki pemirsa yang seneng, ya ini yang lu mau maintain. Tinggal dua pilihan, lu mau yang mana. Kita dari awal, kalau anda kita hidup di balik, kita pengen banget lah terbranding baik, terbranding yang udahlah bagaimana. Nah sebenarnya kita itu lebih kepada pengabdian industri sih, kalau saya boleh bersuara gitu loh. Karena di saat ya kita dibayar dengan angka yang cukup mahal, yaitu menjadi sebuah poin untuk kita menghidupi anak dan keluarga. Sisi lain ya udahlah kita mampu bisa menjadi pencari nafkah yang baik buat keluarga. Tapi sisi lain tadi yang saya bilang, kita nggak bisa cegah kemauan penonton tuh maunya apa. Berarti boleh diambil kesimpulan penonton Indonesia lebih seneng yang apa ya, boleh dibilang yang lebih sensasional. Nah, awal lahirnya tadi kan Ko Ferry bilang, kalau orang udah senengnya A, ya lu bertahan di market A. Kecuali market A-nya ini kurang sukses, ya lu coba pindah ke market B. Misalkan, kayaknya gue aktor, gue saat ini kondisinya lagi lesuk, gue coba deh gue bisa nyanyi, gue nyanyi itu. Nah jadi kalau misalkan terbranding awal saya, Vicky Prasetyo pacaran dengan si ini, ganti lagi si ini, orang brandingnya udah begitu awalnya. Jadi pertama kali lahir udah itu, udah pemirsa taunya itu. Nah itu mentransisikan itu nggak waktu yang mudah gitu susah. Maksud saya. Untuk merubah itu susah ya. Dan bahkan bisa lepas semua tuh penggemar tuh gitu semua ya. Kalau dipindahin gitu misalnya dari kelakuan yang kayak begini, yang orang suka, tiba-tiba dia pengen, gue pengen jadi orang yang baik deh. Dia berubah jadi baik. Ini bisa lepas nih fansnya semua. Gue nggak demen, gue pengennya yang kayak dulu. Nah gitu. Gue pengennya dianya mau begitu gitu loh. Jadi kita mau bagaimana nih merubah diri kita baik di mata manusia. Ya terlihat beberapa orang yang suka, atau tadi dibilang Ko Ferry, kita mempertahankan orang yang suka sama kita sebelumnya. Iya. Ya, jadi kalian berdua ini juga merhatiin pasar dong.
oh ternyata kalau gue kayak gini dia suka, kalau kayak gini nih gue nggak suka. Jadi jalan karir kalian berdua juga diatur ke arah dengan ya walaupun ya, ini beda-beda kayak ya, kutub utara kutub selatan ya. Pasti. Kalau ini kan mungkin beruang kutub ya kan putih bagus. Kalau ini kan ini beruang taman safari kita buaya rawa. Tapi benar ya. Jadi kalau saya mempertahankan yang sisi yang baiknya gitu, karena penggemar saya kebanyakan ibu-ibu yang harmonis gitu ya. Dia pengennya suaminya kayak saya gitu. Nah bahkan saya sering kali tuh diancam tuh kalau misalnya saya ngomong agak nyeleneh atau apa. Awas ya kalau ada cewek lagi saya nggak mau lagi nih suka sama kamu ya kayak gitu. Jadi pokoknya dia maunya ngeliatnya saya kayaknya senang sama keluarga baik, sayang, cinta, family man gitu. Nah coba misal sekali-sekali saya coba jadi begini, pasti saya ditinggal gitu. Tapi bisa juga dapat penggemar baru. Iya, benar. Atau dari Salim jadi buaya gitu ya. Yang suka yang buaya-buaya gitu. Wah gue demen Ferry sekarang, kan bisa juga begitu. Pernah ada godaan? Tapi berani nggak dicoba kayak gitu kan? Pernah dites nggak? Pernah dites? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin satu peran di film. Oh kalau film mereka udah ngerti. Kalau film mereka ngerti adegan. Atau mungkin satu talk show di mana sisi lain Ferry Salim keluar. Sebenarnya kan beban juga loh. Kalau saya sebenarnya kalau pengennya kayak Ferry Salim, tapi kalau pengen plongnya kayak Vicky. Vicky kentutnya jadi duit sekarang. Combine. Tapi banyakan dia kayaknya ininya ya. Penggemarnya semuanya gitu lebih luas. Ya semua kan punya pasarnya masing-masing. Cuman saya lihat kayak dalam hidup kan lebih enak kalau misalnya kita udah serah deh. Vicky kan mau ngapain aja serah deh. Kadang-kadang dia main heavy metal, kadang-kadang dia ngerayu ini. Kalau Vicky kan bebas aja gitu. Pokoknya gue begini nih ya terserah lu kan gitu kan. Kalau gue kan masih jangan nanti dia nggak suka nih ibu-ibu yang kayak gini kan gitu gue masih mikir gitu. Kalau secara bisnis ya. Jujur, misalnya kayak Vicky, brandnya kan jadi contohnya misalnya yang high end banget lebih sulit untuk di approach. Itu benar nggak? Ya. Ini kan teori nih. Gue mikir kayak misalnya kayak brand-brand contohnya mungkin perhiasan yang mahal atau segala macam itu kan brand. Yang high brand yang high itu akan lebih sulit nggak masuk ke Vicky Prasetyo? Atau selama ini lu juga dapat banyak offering yang gitu-gitu juga? Selain aplikasi iya. Selain aplikasi ya. Maksudnya? Ya kalau misalkan kayak yang tadi kayak dibilang kayak perhiasan apa bahkan belum pernah gitu. Cuma kalau misalkan aplikasi bahkan ini sekedar mudah-mudahan jadi pecutan semangat buat teman-teman juga ya. Jadi ada host waktu itu yang punya nama semua, host A, host B, host C. Tapi aku sempat kayak bangga sendiri. Aku punya nilai sampai satu malam ya 150 million. 150 juta. Iya. Vicky Prasetyo dibayar 150 juta nge-host di satu acara. Mengalahkan mereka yang punya kredibel baik gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang hal itu tuh nggak bisa kita ukur gitu loh. Jadi kita bisa aja tergantung kalau lagi permintaannya tinggi. Nah, itu sih. Jadi kalau ya kayak gituan nggak bisa kita ukur gitu. Dan kalau program built-in, kalau gue kan dulu punya ada produk tuh, gue seneng sama Luffy karena itu lu bisa makin connect dengan audiensnya kita waktu itu. Tapi kalau produk built-in itu tawaran-tawaran tetap banyak juga. Aku pernah kemarin Ramadan tuh 50 episode built-in. Dan di situ banyak yang lain ya, misalkan kayak artis A, dia komedian tapi punya rumah tangga yang baik, kehidupan baik gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa permintaan mereka pertimbangan manajemen udah Vicky aja 50 episode full glondor gitu loh. Jadi bahkan di Ramadan kemarin aku punya 7 program dalam satu hari gitu loh. Nah jadi hal-hal itu kayak hadiah dari Tuhan sih. Makanya aku bilang kita tuh kalau dalam karir ya udah ikhlas berjalan aja. Jadi walaupun image-nya istilahnya nggak ideal di mata beberapa orang gitu, tapi secara keseluruhan brand nggak kesulitan untuk adaptasi. Karena gini, sekarang orang itu berpatokan dari rating, dia itu ngelihatnya. Misalkan kayak, gue mau pakai dia, coba bagaimana nih ininya dampaknya bagaimana, feedbacknya bagaimana gitu sih. Kadang tapi ada banget program-program kayak misalkan yang nggak bisa masuk di brand itu karena brand itu punya standar tertentu banyak juga. Kita nggak masuk ukuran di situ. Bahkan pernah, aku pengen nginep di hotel itu ini nih. Oh maaf ya, kita pengen kerjasama sama artis yang berimage-nya baik. Saya pernah digituin gitu. Iya kok, saya pernah. Tapi kalau Ferry di semua hotel di Bali semuanya
nggak mau dia. Gitu. Padahal kita pengen banget gitu kerja di hotel itu gitu. Iya, ya jujur ya kita ngomong tapi plus kan minus. dari uang 150 juta itu tinggal bayar aja gitu. Nih gua bayar nih kan gitu. Dan kita bacanya, wajib baca bro. Dan ada realnya. Maaf ya mas, dia nggak mau karena ini ya dibacain dilihat. Nah bos, ini sosial media tuh kan kayak binatang yang kita sulit kendaliin juga kan. Iya. Lari ke keluarga contohnya, Bro Vicky misalnya deketin cewek, Ya. terus buaya, terus kasus, terus akhirnya anaknya juga mungkin kena juga pasti Iya, kan. dampak. Ini kan binatang ini begitu udah kita lepas kan kita nggak bisa Iya, kendaliin kan. kendalikan. Dia ngamuk ke sana kemari, terus ada haters, ada ini itu segala macem. Itu gimana? Nggak apa-apa? Iya pasti sih. Sekarang ini kita dulu jujur sih ya, banyak ngebantu seseorang untuk mainnya terlalu mungkin ekstrimnya. Kayak pacaran sama si ini, yuk kita ini programnya supaya jadi bagaimana. Kalau sekarang enggak. Jadi udah mulai batasin, apalagi kemarin habis dapat hidayah dari Tuhan, kita di dalam rutan 2 bulan 10 hari kita ngelaksanain beberapa ya puasa apa ini itu lebih dekat, kita lebih perenungan lagi. Anak-anak tuh sekarang udah bilangnya udah nggak sesuatu apa yang dia berikan itu sebuah kebahagiaan gitu. Jadi dia pengen ngelihat dedinya lucu aja, udah nggak usah lagi. Jadi buayanya hilang nih. Jadi udah mulai ada atensi itu. Nah biasanya itu pembenahan sih pelan-pelan gitu. Sekarang kita udah juga nggak mau yang main ekstrim kayak bagaimana. Andai kata merayu pun merayu yang tanpa bersentuhan fisik gitu. Bersentuhannya di belakang set gitu. Koko Ferry baru anniversary ke berapa? Ke 25 tahun. Selamat Itu- ya kok. Terima kasih banyak. Selamat luar biasa. Perak dong ya. Perak, iya. Itu kalau nggak ada PSBB mungkin udah pesta kali ya? Enggak, saya nggak suka pesta orangnya. Jadi saya lebih suka kekeluargaan aja, small party gitu. Oke. Nggak suka, saya dari dulu nggak pernah suka pesta. Oke. Jadi orang yang inilah apa low level. Tapi 25 tahun menikah, lu mesti belajar bro. Iya. Lu udah menikah berapa kali? 24. Resmi dan nggak resmi? Ya resmi 3 kali lah. Resmi 3 kali, yang nggak resmi? Yang banyak. tapi nggak. Berapa menurut lu deh? Kan gue Nggak, baca iya, tuh beritanya. Tapi nggak ada yang langgeng gitu loh, maksudnya nggak selanggeng. Jumlahnya dulu deh, jumlahnya Iya. dulu. Dulu kan gue resmi berapa? Terakhir sama yang hijab kemarin. Ya, itu Sama berapa Angel, kali berarti? Yang 3 keberapa? kali Yang ketiga. yang terdaftar. Yang non resmi? Bioskop Cianjur 21. Nah, Tapi kan Bro Rofi baru ulang tahun loh. ya. Selamat ulang tahun Oh, yang happy keberapa? birthday. Happy birthday. Nah tunggu sebentar kalau ngomong-ngomong ulang tahun. Ada hadiah buat Bro. Rezeki. Dia oke banget ya. Udah Thank you. hadiah ulang tahun didatengin seorang Ferry Salim, Iya. bawa hadiah juga, bener-bener loliper ini. Loliver. Rendah hati Boleh dibuka banget. nggak di Oh, sini? boleh. Oh, langsung tuh. Kalau mau buka boleh. Thank you lo nih. Iya. Sambil ini ditanya juga tuh resepnya 25 tahun tuh nggak gampang lo. Gua Iya, bener. 7 tahun sama bini berantem mulu apalagi Masa kemarin sih? pas PSBB. Kelihatannya kayak harmonis banget. Itu kan tampilan di Instagram. Oh iya, nah makanya itu yang tadi saya bilang ya. Nah, tapi semenjak ngobrol sama Vicky udah nggak begitu lagi ya. Udah nggak. Jadi Sekarang Jangan bilang tambah parah ya. Biasa istri-istri, kamu kenapa main sama Vicky? Itu pasti ada cewek lain. Nggak, aku udah bilang Vicky udah tobat sekarang. At least dalam beberapa bulan ini kan udah menunjukkan perilaku yang jauh. Tadi kita ada bawa bintang tamu cewek cantik juga, dia diem off the setnya. Tadi kan saya datang tuh, saya lihat lagi duduk di sebelah Vicky. Iya. Wih, gawat ini. Secara naluri memburu ada. Wah, dear Bos Rofi dapat hadiah. Lihat dulu dong. Ini jangan dilihat dari Apple? jadi Apanya dulu? don't judge the book by the cover. Oke. Nah, ini don't judge the book by the cover ya. By flyover, the cover. Happy birthday, may God bless you always. Thank you Koko, Oke. thank you banget Lihat power dulu bank dalamnya, nih ya. lihat dulu dalamnya. Dalamnya ya. Belum tentu sama isinya. Oh. Nah. Thank you, Sama-sama. thank you. Mungkin karena aku waktu di YouTube rada bau-bau dikit kali ya. Jadi dikirimin Enggak, ini. enggak. Bigok sih ini. Enggak. Keren sih. Thank you Koko, Sama-sama. makasih banyak udah datang di acara kita Ulang juga. tahun saya 18 April. 18 April Udah aduh, lewat. masih setahun lagi kira-kira ya. Hadiah dari Ferry Ingetin ya, Salim. via Instagram. Oke, ini menarik mengenai yang 25 tahun. Resepnya apa kira-kira? Untuk punya pernikahan semua nih kok Ya, ya, kita aku belajar. lihat. Aku gini, fans Vicky aku lihat di YouTube channelnya kita ini ada 2 yang cowok-cowok, Brother Vicky, gladiator, mantap. Gitu. Yang cewek kayak buruan tobat, kawin gitu-gitu. Nah, jadi Tapi anehnya begini,
mereka boleh jadi haters, tapi kenapa tetap follow? Kan begitu kan? Nah, artinya kan sebetulnya benci-benci cinta mungkin. ya banyak orang yang ada haters, tapi kenapa hatersnya tetap aja follow gitu? Karena Vicky, kalau memang haters itu kan biasanya saya udah nggak mau lihat lagi deh. Di luar negeri itu aku pernah dengar istilah people who beberapa orang tuh orang seneng membenci dia. Jadi nyenengin membenci dia tuh, nagih gitu ngelihat Iya Vicky. betul, bisa jadi tuh. Ngerti nggak sih? Malah makin diliatin terus dikomenin lagi, ntar besok dia ngepost apa malah gatel. Malahan begini ya, istilahnya membencimu adalah salah satu kebahagiaanku. Iya, itu benar. Bahasanya quote keren. Masuk dalam kamus pikirisasi. Karena nggak pernah, karena dia kan apa adanya. Makanya aku juga belajar sedikit kok dari Vicky nih. Aku belajar, udah dah gue apa adanya, terserah mau ngapain, yang penting orang ngelihat aku orisinil aja. Kalau memang aku jelek, aku punya berbuat salah sama orang, ya mendingan kita ngaku aja gitu ya. Minta maaf dan segala macam gitu. Tips terakhir deh, supaya 25 tahun pernikahan, Vicky, pernikahan yang keempat berarti nih ya? Ya, terakhir. Semoga yang terakhir. Habis. Ini udah mau nih? Kapan? Belum, jodohnya juga belum ada. Tanggal udah disiapin. 21/02/21. Ya kan tahun 2001. Tanggal 21 Februari atau bulan 2 kan, Februari 21/02/2001. Jodohnya masih random. Tapi masih dipilih, masih dicari ya. Sekarang janjinya juga. Kenapa nggak dibikin acara, Bro? Iya, Nah, iya. keren. Vicky Prasetyo mencari jodoh. Bener. Cari jodoh. Bener. Oh, kita bikin lah. Cari TV yang mau bikin. Iya, bener. Cari. Masih nih. Ide mahal nih. Ide mahal. Kita lihat berapa perempuan yang daftar ya. Ide mahal. Vicky udah kawin kayak gini Jadi kok. duit lagi dapat jodoh. Oh, coba bayangin ya. Merit 3 kali yang resmi, yang nggak resmi udah kayak bioskop 21. Kita lihat kalau Vicky umumin mau nyari jodoh, berapa ribu perempuan yang masih daftar. Iya. Itu kan benar-benar Fenomena fenomena alam. Tapi gue yakin banyak banget yang mau daftar. Iya. Kaya raya, satu cara bisa 150 juta sekarang katanya. Kalau yang acara ini lebih dari itu. Wah, banyak banget dapat. Acara itu bagus. Iya, bagus, keren. Cari istri, waduh. Dapat ilmu kan kita kan. Nah, mungkin tips terakhir buat Vicky supaya pernikahan 25 tahun sebetulnya happy gue anniversary. nggak pantas gitu untuk memberikan ya. Maksudnya ini cuma sharing aja. Apa yang gue alami sama istri adalah kita harus selalu jatuh cinta setiap hari. Iya kan? Love every day. Love her every day gitu. Jadi carilah 1000 kelebihannya dia di antara 100 kekurangannya dia. Oke. Kuat lagi. Vikinisasi, edukasi filosofi. Carilah 1000 kelebihannya di antara 100 kekurangannya. Jadi lebih banyak kelebihannya daripada. Walaupun pakai daster. Iya. Walaupun udah ada istri itu selulit. bisa menarik. Kita harus positive thinking. Jadi ketika dia lagi bikin kopi di dapur pakai daster, kita ngeliat dari sisi, cantik juga ya. Tanamin di pikiran kita, dia cantik juga lagi ngaduk kopi gitu. Atau lagi masak, kita tanamin lagi di pikiran kita. Cantik juga dia kalau masak ini. Nah, gini bos, itu kan bagus banget tuh ya, menemukan 1000 kelebihan dari 100 kelemahan. Vicky tuh jago banget menemukan kelebihan dan selalu disampaikan ke para wanita itu. Masalahnya 1000 kelebihan di 1000 wanita itu dia. Itu kan yang bahaya. Tapi gimana Koko? Mungkin ada tips gimana caranya supaya bisa difokuskan. Karena setia, satu aja bukan 1000. Setia ya. Kalau setia itu datang dari dalam diri kita ya, menurut saya gitu ya. Jadi kalau gue berusaha menanam bahwa diri gue ini pengennya kalau menikah itu cuma 1 kali dalam seumur hidup. Itu sudah tertanam sejak dari muda. Ya akhirnya saya berusaha untuk memenuhi itu semua gitu. Apapun yang terjadi saya harus mau hanya menikah 1 kali seumur hidup. 1 kali. Quote keren. Jadi Jadi punya filosofi quote berdasarkan dari apa yang disampaikan. catat hari ini Bro Ferry Salim barusan 25 tahun anniversary. Vicky perkawinan yang ke-25-nya berarti ya. Insyaallah Akan menjadi yang terakhir. akan jadi terakhir. Di acara nanti yang akan diumumin ya. Iya benar. tapi quote-nya tadi bagus juga tuh. Jadi kita kutip adalah pria yang hebat bukan yang dia memiliki dunia dengan seisinya, tapi dia yang mampu bertahan hatinya untuk satu wanita sementara wanita mengelilinginya. Itu baru quote-nya hebat. Bro Ferry Salim, thank you untuk hadiahnya. Sama-sama, thank you Makasih juga, banyak. sama-sama. Thank you juga udah datang. Hadiah ulang tahun aku di sini sama si Vicky juga. Thank you Bro Vicky. Seru Sama-sama. banget obrolan hari ini. Sukses. Happy Ngomong-ngomong birthday ya, brother. bermanfaat. Siap. Thank you. Makasih. Thank you.